Benarkah dominasi Eropa di kelas Moto3 akhirnya runtuh di tangan pemuda asal Gurun Kidul? Laporan langsung dari sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, menunjukkan tensi yang luar biasa panas pada sesi kualifikasi Sabtu ini. Veda Ega Pratama, pembalap muda andalan Honda Tim Asia, baru saja menciptakan sensasi yang membuat seluruh penghuni pedok terdiam sejenak. Tanpa keraguan, ia berhasil mengamankan posisi start ke-6, sebuah pencapaian yang bukan hanya soal angka, melainkan bukti nyata bahwa talenta Indonesia kini berada di level elit dunia. Sejak putaran pertama sesi Q2 dimulai, atmosfer di tribun penonton terasa sangat berbeda saat melihat motor bernomor 54 tersebut melesat stabil di antara kepungan pembalap Spanyol dan Italia. Ini adalah pesan terbuka bagi rival-rivalnya bahwa hari Minggu nanti tidak akan berjalan mudah bagi siapapun yang meremehkan kekuatan merah putih di lintasan. Tahukah Anda bahwa Veda Ega Pratama sempat menduduki posisi kedua tercepat sebelum drama menit akhir terjadi? Kejutan besar terjadi di pertengahan sesi kualifikasi saat layar monitor catatan waktu menunjukkan nama Veda di urutan kedua, tepat di bawah sang pemegang pole. Momen ini menjadi sorotan utama bagi jurnalis internasional yang meliput menunjukkan kematangan yang melampaui usianya sebagai pendatang baru. Keberhasilannya menembus langsung ke babak Q2 tanpa melalui Q1 menjadi fondasi kuat yang membuatnya tampil tanpa beban. Strategi tim yang sangat presisi dalam menentukan waktu. Apa rahasia di balik keberhasilan Honda Tim Asia yang mendadak tampil sangat kompetitif di sirkuit stop and go ini? Informasi yang kami himpun dari lingkungan internal tim menunjukkan adanya perubahan radikal pada setelan suspensi depan motor Veda, khusus untuk menghadapi karakter Le Mans. Sirkuit ini menuntut kestabilan luar biasa saat pengereman keras di tikungan pertama yang sangat ikonik. Kepala kru tim terlihat sangat puas melihat bagaimana Veda mampu menjinakkan tikungan-tikungan tajam Bugatti dengan sudut kemiringan yang ekstrim namun tetap aman. Keberhasilan teknis ini menjadi kunci utama mengapa Veda bisa konsisten mencetak waktu di kisaran 1 menit 41 detik. Meskipun persaingan di kelas Moto3 sangat rapat, dengan selisih waktu yang hanya hitungan milidetik, Veda mampu mempertahankan ritmenya. Ini adalah hasil dari kerja keras berminggu-minggu di markas tim untuk mengejar ketertinggalan performa mesin dari para kompetitor. Apakah insiden kecil di tikungan terakhir hampir saja menghancurkan peluang emas Veda untuk start dari baris depan? Detik-detik mencekam sempat terjadi saat Veda kehilangan sedikit traksi pada ban belakangnya di penghujung lap tercepatnya. Namun, dengan refleks yang luar biasa, ia berhasil melakukan penyelamatan atau save yang sangat akrobatik, mencegah motornya tergelincir ke area gravel. Insiden ini memang memaksanya kehilangan sedikit waktu di sektor terakhir, yang jika tidak terjadi, besar kemungkinan ia akan start dari posisi 3 besar. Meski demikian, keberaniannya untuk tetap menekan hingga batas limit menunjukkan mentalitas petarung yang sangat dibutuhkan dalam ajang balap dunia. Pengamat di pinggir lintasan memberikan apresiasi tinggi atas kontrol motor yang ditunjukkan pemuda Indonesia ini. Kegigihan tersebut memastikan posisi start ke-6 tetap berada di genggamannya, memberikan posisi yang sangat strategis untuk melakukan serangan di awal balapan besok. Mengapa posisi start ke-6 dianggap sebagai titik serang sempurna untuk meraih podium pertama di tanah Prancis? Secara taktis, memulai balapan dari baris kedua memberikan keuntungan besar berupa slipstream dari pembalap di depan menuju tikungan pertama yang lebar. Le Mans seringkali menyajikan drama di lap-lap awal dan berada di posisi ke-6 memungkinkan Veda untuk menghindari kerumunan besar di lini tengah yang sering memicu kecelakaan beruntun. Ia berada di posisi yang cukup dekat untuk mengamati pergerakan grup terdepan sambil menjaga ritme ban untuk fase akhir balapan. Pakar strategi balap menyebutkan bahwa peluang Veda untuk merangsek ke posisi 3 besar pada 5 lap pertama sangatlah terbuka lebar. Kuncinya terletak pada bagaimana ia melakukan start yang bersih dan mempertahankan posisinya dari ancaman pembalap di belakangnya. Fokus utama saat ini adalah menjaga ketenangan mental agar tidak terpancing emosi yang bisa merusak manajemen ban yang sudah direncanakan. Muncul desas-desus di pedok mengenai ketertarikan tim-tim besar terhadap performa Veda. Namun, benarkah demikian? Meski fokus utama saat ini adalah balapan, kami memantau adanya pergerakan menarik dari beberapa manajer tim ternama yang terlihat mengamati garasi Honda Tim Asia dengan seksama. Konsistensi Veda dalam menembus 10 besar di sesi kualifikasi musim 2026 ini jelas menarik perhatian banyak pihak di kasta yang lebih tinggi. Ada rumor yang beredar di kalangan jurnalis Spanyol bahwa nama Veda sudah masuk dalam daftar pantauan tim Moto2 untuk promosi di masa depan. Menanggapi hal ini, manajemen tim meminta Veda untuk tetap membumi dan hanya fokus pada tugasnya di lintasan saat ini. Rumor transfer ini, meski belum terkonfirmasi secara resmi, menambah bumbu menarik pada narasi karir Veda yang sedang menanjak drastis. Keberhasilannya hari ini di Le Mans tentu akan semakin menaikkan nilai tawarnya di bursa transfer pembalap internasional yang mulai memanas musim ini. Bagaimana kondisi cuaca yang tidak menentu di Le Mans bisa menjadi ancaman serius atau justru peluang bagi Veda? Sirkuit Bugatti dikenal dengan perubahan cuaca yang sangat mendadak, di mana hujan ringan bisa turun kapan saja di tengah kompetisi.
Dalam sesi wawancara singkat, Veda menyatakan kesiapannya dalam kondisi lintasan apapun, baik kering maupun basah. Pengalamannya berlatih di berbagai kondisi sirkuit di Indonesia memberikan ia keunggulan adaptasi yang cukup baik jika terjadi balapan flag to flag. Tim mekanik telah menyiapkan strategi ban cadangan untuk mengantisipasi penurunan suhu lintasan secara tiba-tiba yang sering terjadi di Prancis. Jika hujan turun, ini bisa menjadi kesempatan emas bagi pembalap dengan insting kuat seperti Veda untuk mencuri posisi depan saat pembalap lain cenderung bermain aman. Kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi ketidakpastian cuaca ini akan menjadi faktor penentu yang krusial pada jalannya balapan yang dijadwalkan berlangsung sebanyak 22 putaran tersebut. Apakah kita akan menyaksikan lagu Indonesia Raya berkumandang untuk pertama kalinya dalam sejarah Moto3 di Prancis? Harapan besar kini tertumpu di pundak Veda Ega Pratama untuk memberikan hasil terbaik bagi jutaan penggemar balap motor di tanah air. Antusiasme di media sosial melonjak tajam setelah hasil kualifikasi diumumkan, dengan tagar dukungan yang terus mengalir tanpa henti. Veda menyadari beban harapan tersebut, namun memilih untuk menjadikannya sebagai motivasi tambahan daripada tekanan yang menghambat performa. Komitmennya untuk memberikan segalanya di lintasan terlihat jelas dari raut wajahnya yang penuh konsentrasi saat meninggalkan sirkuit sore ini. Sejarah mencatat bahwa pembalap Asia seringkali memberikan kejutan besar di Le Mans, dan Veda memiliki semua instrumen yang diperlukan untuk menjadi kejutan tersebut. Dukungan penuh dari tim dan publik Indonesia diharapkan mampu memberikan energi ekstra bagi Veda untuk bertarung di barisan terdepan melawan para raksasa. Apa saja instruksi khusus yang diberikan oleh legenda balap Hiroshi Aoyama menjelang detik-detik krusial balapan esok hari? Sebagai manajer tim yang kenyang pengalaman di level dunia, Aoyama memberikan arahan tegas mengenai pentingnya penghematan ban di paruh pertama balapan. Ia menekankan bahwa kualifikasi di posisi ke-6 adalah hasil yang sangat solid, namun poin sebenarnya baru akan diperebutkan besok. Instruksi utamanya adalah agar Veda tidak terburu-buru melakukan manuver berisiko tinggi yang bisa mengakibatkan kegagalan finish atau DNF. Kematangan strategi adalah hal yang ditekankan oleh Aoyama mengingat karakteristik lintasan Le Mans yang sangat menguras tenaga ban pada sisi kanan motor. Veda diminta untuk tetap berada di grup terdepan dan baru melakukan serangan habis-habisan di 3 lap terakhir. Kerjasama yang apik antara mentor dan murid ini menjadi modal berharga bagi tim untuk meraih poin maksimal dalam seri kelima kejuaraan dunia Moto3 musim 2026 ini secara profesional. Jangan lewatkan aksi heroik Veda Ega Pratama, karena babak baru sejarah balap motor Indonesia sedang dituliskan hari ini. Sebagai penutup laporan kami, seluruh tim di lintasan kini sedang melakukan persiapan akhir untuk memastikan kondisi motor dalam keadaan sempurna. Veda dijadwalkan akan mengikuti sesi pemanasan singkat besok pagi untuk melakukan penyempurnaan terakhir pada setelan elektronik mesinnya. Fokus publik otomotif dunia kini tertuju pada pembalap bernomor 54 ini, menantikan apakah ia mampu mengonversi posisi start ke-6 menjadi podium yang legendaris. Apapun hasilnya besok, perjuangan Veda telah membuktikan bahwa talenta muda Indonesia memiliki kapasitas untuk bersaing secara adil di panggung dunia yang paling bergengsi. Tetaplah bersama kami untuk update terbaru langsung dari sirkuit, dan pastikan Anda menjadi saksi perjuangan pahlawan olahraga kita. Mari kita terus kirimkan doa dan dukungan terbaik agar Merah Putih bisa berkibar tinggi di podium tertinggi sirkuit Bugatti Le Mans.